karena semua asalnya daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang haus dan lapar akan Dia berkata, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen. Silakan duduk saudara. Mari kita buka Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Saya baca mulai 18, tapi juga lihat terutama pada ayat yang ke-19 dari Matius pasal yang keempat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat berikutnya, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya mau ulang perkataan Yesus ini karena begini saudara, setiap kali kita diajak orang untuk ikut dengan orang itu ke tujuan tertentu, seharusnya kita akan bertanya, ngapain aku dibawa ke sana? Ada orang berkata, ayo ikut saya ke Jakarta. Kenapa di Jakarta? Kenapa nggak Surabaya? Lalu orang itu akan menjelaskan apa yang akan kita alami dan apa yang akan kita nikmati di sana. Jadi kemanapun kita akan dibawa, seharusnya lah kita mengerti tujuannya apa. Aku dibawa ke sana. Nah, perhatikan akan perkataan Yesus ketika Dia berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Pagi ini bukan soal penjala manusianya yang saya ingin ajak kita mempelajari, tapi saya mendengar satu khotbah bagus sekali. Dan ini yang kemudian Tuhan ingatkan saya. Pak Bekti cerita begini, kata dijadikan, kata kujadikan. Ketika Dia berkata, mari dan kamu akan kujadikan. Kata dijadikan di sini dari satu akar kata yang sebetulnya artinya adalah kualitas atau quality. Ketika Tuhan mengajak kita, mari kamu ikut aku. Dan pagi ini semua kita merespons ajakan Tuhan. Ya Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku bahkan mau menyembah Engkau. Tapi berapa banyak yang kita menyadari bahwa ketika Dia mengundang kita, ketika Yesus itu mengajak kita dan berkata, mari ikutlah aku. Sebenarnya Dia berkata, maka pada saat kita mengiyakan ajakan Tuhan, di saat yang sama sebetulnya kita akan mengalami suatu proses perubahan kualitas hidup kita. Ingat dikatakan mereka itu penjala ikan. Dan Dia berkata, sepertinya Dia mau berkata, sejak engkau ikut aku, maka disitulah proses perubahan kualitas dari jala hidup kita ini akan mulai mengalami pembaharuan dan perubahan. Dia akan membawa kita dalam titik quality tertentu yang Tuhan inginkan. Dia bukan mengajak kita hanya sekedar biasa-biasa dan enjoy, menikmati akan kehidupan, tapi Dia berkata, kamu akan kujadikan, artinya kualitasmu yang akan aku ubah dan akan aku bentuk. Nah, orang bertanya, seperti apa Pak contohnya yang tidak berkualitas dan dengan yang berkualitas? Lihat kita bedakan saudara. Lukas pasal yang kelima sekarang. Injil Lukas pasal yang kelima. Saya baca dulu pada ayat yang ke-6 dan 7, lalu nanti kita bandingkan dengan Injil Yohanes. Lukas 5 ayat 6 dan 7, Alkitab berkata, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga, perhatikan, jala mereka mulai apa? Koyak. Kalau koyak itu artinya tidak cukup kualitasnya untuk menampung sejumlah besar ikan. Kalau mulai koyak artinya sebagian tangkapan mereka akan
hilang kembali, akan tercebur ke danau lagi, ya kan? Yang Tuhan sebetulnya berikan sudah berhasil mereka tangkap, tapi karena kualitas jalannya tidak memadai, Alkitab mengatakan sehingga jala mereka mulai koyak. Waktu koyak pasti ada yang tercecer dan terbuang kembali. Bukan hanya itu, lalu mereka, ayat 7, memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini juga karena quality daripada kapal mereka, perahu mereka tidak sepadan dengan apa yang mujizat Tuhan berikan dalam hidupnya. Nah, banyak orang Kristen meminta sesuatu yang dia tidak tahu sebenarnya apa yang dia minta. Kita meminta berkat, meminta anugerah, meminta grace, minta favornya Tuhan dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya kita tidak tahu kualitas seperti apa yang ada dalam hidup manusia batiniah kita. Sehingga saya berkata begini, ada kalanya ketika Tuhan memberikan itu seperti yang kita minta, ujungnya malah terjadi ekses, jala hidup kita mulai koyak, sehingga apa yang dia berikan akhirnya tercecer dan terbuang. Bahkan perahu hidup kita nyaris tenggelam. Nah, bukan itu yang Tuhan mau ketika dia memberikan anugerahnya dan berkatnya dan kemurahannya dan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara semua, adalah baik seringkali kalau dia berkata tidak dengan apa yang kita minta. Sebab dia Tuhan yang mengerti betul sampai di mana batas kekuatan dan kualitas jala hidup kita untuk menampung mujizat yang kita mintakan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Anda berkata, Pak, kenapa sekarang saya kok ngalami seperti ini? Kenapa nggak pernah selesai, Pak, persoalan saya? Kenapa soal urusan ini kok saya nggak pernah tuntas? Mungkin Anda harus lihat, Tuhan buka hatiku sebenarnya. Apakah aku cukup punya kualitas untuk menerima yang aku minta? Sebab itu kita harus bersyukur. Waktu dia berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Dia berkata, kualitas hidupmu akan aku ubah sehingga kamu sanggup terima anugerah yang besar dari Tuhanmu. Nah, lalu 3,5 tahun berlalu, para murid ikut dengan Yesus, belum sempurna, masih begitu banyak kelemahannya, tapi Tuhan memberikan gambaran yang berbeda. Nah, sekarang bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-21. Nanti kita balik ke Lukas 5, tolong Anda berikan batas. Yohanes pasal yang ke-21, perhatikan pada ayat yang ke-11. Ada ayat menarik di sini. 3,5 tahun kemudian ada peristiwa yang mirip terjadi, tapi akibatnya berbeda. Nah, di mana bedanya? Yohanes 21 ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan perhatikan, sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Sekalipun sebanyak itu, 153 ekor ikan gede-gede, sekalipun sebanyak itu, Alkitab mengatakan jala itu tidak koyak. Itulah kualitas, saudara. Yang di awal nggak jelas jumlahnya, memang banyak, tapi saya yakin tidak sebanyak di Yohanes 21. Sehingga Injil ini memberikan perbedaan antara jala yang berkualitas dengan jala yang tadinya tidak berkualitas. Antara jala yang tidak sanggup menampung akan anugerah Tuhan, sehingga kemudian berkatnya tercecer keluar dan terhamburkan keluar, dengan yang 3,5 tahun kemudian waktu mereka ikut dengan Yesus, kualitas jala mereka bisa begitu bagus. Nah, sekarang pertanyaannya begini, mengapa kualitas kita bisa buruk? Mengapa kualitas hidup roh kita ini bisa demikian buruk? Sehingga ketika Tuhan memberikan sesuatu, eksesnya malah negatif. Beberapa orang dengan gampang murtad dan tinggalkan Tuhan. Mengapa bisa begitu? Mari balik ke Lukas pasal yang ke-5. Balik ke Lukas pasal yang ke-5.
Dan kalau Anda ketemu Lukas pasal yang kelima, saya akan baca mulai ayat yang pertama. Lihat apa yang terjadi di sini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6 kita ulang lagi. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, perhatikan. Saya belajar ada 3 hal yang membuat Tuhan melihat sebetulnya kualitas jala hidup kita tidak memadai. Yang pertama jelas, itu bicara soal kekuatan daripada jaring atau jala itu sendiri. Dan kalau saya perhatikan, ini yang seringkali merupakan kelemahan banyak orang Kristen. Kita ini tidak cukup punya mentalitas yang kuat. Tidak ada integritas pribadi yang terbentuk dengan baik. Sehingga mentalitas kita ini buruk, saudara. Apapun yang namanya blessing Tuhan, ketika kemudian berkaitan dengan kehidupan di dunia ini, sebetulnya dibutuhkan kekuatan mentalitas yang baik. Anda dan saya harus mengizinkan Tuhan membentuk quality mentalitas kita. Sanggupkah kita menerima perkara-perkara yang luar biasa? Sanggupkah kita mengatakan, yang ini aku berkata iya, yang itu aku berkata tidak? Ataukah kita ini dikuasai oleh hawa nafsu, greedy, ketamakan, untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan, sehingga membuat kita sebetulnya di hadapan Tuhan tidak berkualitas. Kalau melihat kita, dia berkata, "Wah, payah ini mentalnya. Kalau aku beri makin banyak, dia pasti akan mati oleh karena berkat." Seperti ayam mungkin mati tertimbun bertonton beras, saudara. Beras itu makanannya, tapi ketika ketimbun dia ketimbun beras bertonton, dia mati. Bukan Kentucky Fried Chicken lagi, ayam penyet hidup-hidup, saudara. Karena bertonton makanan menimbun dia. Sama halnya dengan kehidupan kita. Dan itu hanya baru bisa teruji ketika Anda menghadapi berbagai realita. Nanti engkau akan tahu yang muncul dalam hidupmu itu apa. Yang muncul dalam kenyataan kita waktu kita menghadapi sesuatu itu. Bisakah kita dengan jernih, dengan cool, dengan tenang berkata, "Jatahku atau bukan Tuhan? Kalau bukan, aku tolak sekalipun kelihatannya luar biasa. Kalau iya, aku terima dengan syukur." Nah, seringkali inilah kejatuhan banyak anak Tuhan. Inilah kejatuhan banyak pengusaha. Diiming-imingi yang luar biasa, tanpa tanya Tuhan, dia sikat langsung. Joshua punya kelemahan yang sama. Orang Gibeon nipu dia dengan begitu gampang, dengan wujud yang penuh dengan belas kasihan, berkata, "Tolonglah kami, jangan dibunuh, aku mengabdi kepadamu." Alkitab berkata, dia tidak tanya Tuhan. Sehingga itu merupakan satu-satunya kelemahan yang kemudian diekspos Alkitab. Supaya apa? Semua kita belajar. Jangan setiap kali umpan datang kita sikat, umpan datang kita sikat. Kita seperti ikan di kolam pancing, ya kan? Akan cepat kena, saudara. Tapi kalau kita hati-hati, apapun yang dihadapkan kepada kita, doa itu tidak rumit kok, tidak bertahun-tahun kok untuk mengerti kehendak Tuhan. Tapi sikap kita ini loh, saudara, akan kemudian teruji. Sanggupkah kita ini menerima anugerah,
berkat apapun namanya yang selama ini kita minta, Tuhan berikan kepadaku. Saya mengalami bulan yang lalu waktu kami ke Amerika dan kemudian berhenti di Singapura beberapa hari. Saya pikir semua kami mengalami ujian keluarga dalam minggu-minggu itu, dan sebulan terakhir ini kami mengalami berbagai macam tes yang saya tahu kadang-kadang tidak mudah dilewati karena nyaris. 2 minggu lalu saya ceritakan, atau minggu lalu saya ceritakan apa yang istri saya alami. Tapi ini menarik, saudara. Suatu hari saya di sebuah kota, ada seorang anak Tuhan, orang Indonesia, dan orang ini diberkati sekali. Saya tahu diberkati sekali. Dan temannya banyak, kenalannya banyak, sehingga dia bisa punya akses ke banyak tempat yang orang biasa nggak bisa. Nah, di setiap negara itu kalau Anda perhatikan, di kota-kota besar, ada toko duty free. Itu sebetulnya hanya bisa beli barang itu kalau Anda bawa paspor sebagai orang asing. Nah, di airport internasional itu ada toko duty free, di mana toko itu tidak ditambah harganya, tidak ditambah dengan pajak. Jadi pasti itu sekian persen lebih murah, ya. Nah, dibandingkan kalau Anda beli di toko biasa di negara itu. Nah, ada toko duty free di kota itu, dan kemudian teman kami ini, saya berkata, Bapak ini sakti sekali. Kenapa sakti? Dia kenalannya banyak, saudara. Satu hari saya pengen cari parfum. Ada beberapa yang saya pengen cari. Dan kemudian dia berkata begini, Pak, jangan cari di sini. Kita ke toko duty free aja. Loh, kalau begitu saya ntar di airport aja, saya bilang. Oh, jangan Pak. Di sini aku bisa dengan cara yang luar biasa dan legal, aku dapat diskon 25%. Bayangin, sudah nggak ada pajaknya, lebih murah kan? Di diskon berapa? 25%. Saya bilang, kok bisa? Oh ya, ini harga staff. Loh, kamu kan bukan staff, temanku staff. Jadi aku telepon dia nanti yang uruskan buat aku. Dia yang beli, kita yang nikmati, katanya begitu. Saya pikir, sebagai manusia biasa, yang hidup penuh dengan kelemahan, 25% itu lumayan. Saya bilang, oke, aku ikut. Nah, istri saya, istri yang baik, dengar begitu tidak tergerak hatinya. Karena 2 anaknya ngantuk, saudara, pengen tidur balik ke hotel. Dia dengan baik hati, dia anterin anak yang 2, tapi anak saya yang gede, Keisha, ikut dengan saya. Masuk di sana, ada mobil mewah di depan. Teman saya berkata, wah ini ada raja belanja Pak. Oh, kita selevel dong ya, katanya. Belanja di tempat raja belanja. Lalu kemudian masuk ke sana, dan itu tokonya gede sekali. Dan saya lihat beberapa barang, saya bilang, saya mau cari, dia bilang, stafnya yang jaga berkata, Anda tidak usah cari, ngomong sama saya aja. Ini gede banget, lama katanya. Oke, saya cari ini, 3 pokoknya. Lalu kemudian, apa itu Pak? Ya tidak usah ngerti, nanti dikira saya minta halus sama saudara. Ya toh, pokoknya saya bilang, ini, saya berkata, oke, cariin dalam waktu sekian detik. Dia mau tahu tempatnya, saudara. Sudah? Apa lagi? Oh sudah, saya bilang. Sudah toh? Saya bawa sendiri, saudara. Direbut sama teman saya ini. Pak, ini negara saya. Sama-sama Indonesia. Uangmu nggak laku. Oh, nggak pakai uang. Card, saya bilang. Cardmu tidak laku. Saya bilang, nggak, saya mau bayar. Dia bilang, tidak bisa. Harus pakai nama saya supaya dapat 25%. Nama Bapak tidak dapat 25%. Dia yakinkan saya mau berkati Bapak. Dia ambil, saudara. Di depan mata anak saya. Dia taruh di kasir. Dia nggak langsung bayar. Dia noleh ke anak saya. Dia lihat loh, itu bukan duitnya papahnya. Akan duitnya anak Tuhan yang sakti ini, saudara. Ditanya anak saya, Keisha mau beli apa? Dan saya tahu dia butuh sesuatu. Saya tidak jawab untuk dia. Kemudian ditanya anak saya kok, bukan saya kok. Walaupun saya tahu yang dia cari. Ditanya, Keisha, kamu butuh apa? Jawabannya tahu. Enggak Om, tidak sekarang. Loh, mumpung di sini.
Ayo, butuh apa? Ayo, ngomong. Enggak om, enggak. Loh butuh enggak? Ya tapi tidak sekarang. Loh ini numpang di toko ini loh. Ambil aja. Kalau Anda digituin, beneran. Mumpung ada orang bayari, langsung begini kan. Wah, gini kan. 2 tangan 10 jari dan 10 jari kaki begini kan. Mumpung, aji mumpung keluar. Dor, begini kan saudara. Ya kan? Ayo. Itu pertanyaannya begini. Minta apa? Dia tahu loh, dia tahu. Papanya ngambil barang 3 gede-gede itu saudara. Diambil dia dan berkata, saya mau berkati Bapak. Sekarang anak saya ditanya, kamu butuh apa? Tetap ngotot bilang apa? Tidak sekarang om. Sudah enggak mau, enggak om, bener tidak sekarang. Terus, ya sudah, kalau gitu aku cari sendiri ya, tunggu sebentar. Dia muter cari barangnya sendiri, yang dia mau beli. Saya panggil dia. Sengaja saya mau tanya, kenapa tidak mau? Bukan tak marahi loh. Goblok, mumpung cipun kan gitu. Itu kamso banget saudara kalau begitu. Believe me. Itu kalau Tuhan Yesus lihat dari sorga. Ayat berikutnya apa? Maka menangislah Yesus. Jelas itu. Saya tanya, kenapa kamu tidak mau? Ini jawabannya. Papa kan hamba Tuhan. Papa memberkati dia. Sekarang dia mau ganti memberkati Papa. Ya nggak apa-apa. Tapi aku itu kan cuma anaknya Papa. Aku tidak bisa Pak memanfaatkan sebagai anaknya Papa untuk kepentinganku. Walaupun aku ngerti aku tidak akan keluar uang. Tapi kan itu artinya aku ini memanfaatkan jadi anaknya Papa. Urusannya aku dengan dia tidak ada Pak. Kalau Papa karena jadi berkat buat dia senang berkati Papa ganti. Lah aku apa urusannya? Besok aja aku ngajak mama. Kalau mama yang bayari, dia kan mamahku. Nah, itu kan bukan apa-apaku. Aku gak mau memanfaatkan. Ayo. Sering kali kita di kantor nih ya. Di kantor. Tahu bahwa di rumah itu anak butuh kertas untuk belajar matematika oret-oretan. Oh tidak berdosa toh Pak, saya cuma gulung 10 lembar HVS kok. Dimanfaatkan. Atau pura-puranya kita nulis sedikit, sudah kepake, ini yang kepake saya ambil ya. Supaya kantor nggak kotor. Dia oret-oret nggak ada guna nih. Di ujung, paling ujung sana. Dipotong kan jadi kertas putih lagi. Sengaja dibawa pulang. Aji mumpungnya terlalu tinggi rankingnya. Sabuk hitam 13 lapis saudara. Kuat, mumpung dibayari. Itu tidak ada integritas. Ayo saudara. Sekarang mulai ngerti gak? Mengapa dia sangat peduli dengan quality hidup kita? Karena dia yang pertama mau. Kita bisa berkata ya dan tidak. Dalam ukuran yang tepat. Seperti yang Tuhan mau. Ketika saya di Amerika, di sebuah kota, belum saya khotbah, saudara, gembalanya berkata pada saya begini, Pak, 5 kali KKR, semua persembahannya untuk Bapak. Terserah mau dipakai untuk apa, pokoknya 5 KKR ini, semua untuk Bapak. Saudara, kalau Anda dengar begitu, reaksimu apa? Dan dia berkata loh, 2 minggu lalu Bu Iin juga saya begitukan Pak. Dan jemaat memberikan persembahan $15.000. Jadi itu hampir Pak Ngotio loh, 150 juta. Ayo, Anda mau kerja berapa tahun? Khotbah ping 5 Pak Ngotio saudara. Enak tak jadi pendeta tak? Cobaan kalau Anda mau hanya cari duit. Malah puasa terpaksa, saudara. Itu malah ganggu hati saya. Saya doa, saya bilang, Tuhan, aku tidak mau ambil $1 pun.
semua buat membangun rumah Tuhan. Saya ngomong sama istri saya, aku gak bisa nih. Kalau dibegitukan, takut aku sama Tuhan. Udahlah, daripada kita nanti keliru dan salah hati kita, kasihin Tuhan semua. Dia bilang, oke. 4 kali setelah KKR 4 kali, saudara, saya dibisiin pendetanya, Pak, sudah terkumpul $10.000 lebih. Sudah cepet ya, lumayan loh. Gitu. Kita ke Holy Cafe, sebulan saudara, sampai Anda dari anggota kehormatan Holy Cafe, tetap gantek tuh cepet yo. Kartu Anda sikat terus, tetap tidak habis. Lalu saya diam aja. Terus dia berkata gini, nanti Pak ya, uangnya Bapak pulang aja cash. Nah saya mikir, loh dia kok ngerti uang belum selesai kebaktiannya. Kok dia ngerti bawa pulang semua. Terus saya mikir, oh mungkin dia perkirakan kira-kira meh podo dengan Bu Iin lah kira-kira. Mungkin dia siapkan jumlah yang sama, mungkin saya nggak tahu. Tapi saya diam. Saya geli, saya bilang, Tuhan, ini anakmu ini belum ngerti ini. Ini elek-elek gini ini koncone Brother John saya ini. Kalau urapannya turun, bam, dia bisa semaput nih caranya gini. Saya diam aja. Oh ya, puji Tuhan. Walaupun sebenarnya resiko loh. Bahwa keluar Amerika uang lebih dari 10.000, ya, banyak Pak Tim, kewenangan saudara. Kalau ketahuan Anda tidak lapor, dirampas semua itu uang. Jadi saya tidak akan mau bawa itu. Lalu kemudian saya diam. Kebaktian terakhir, dia minta, Pak tolong doakan pengurapan untuk jemaat. Saya doa dan lakukan. Saya doain, saya urapi mereka one by one. Yang kira-kira 150 orang. Udah, terus ada counseling. Saya counseling satu orang, istri saya dipanggil. Rupanya ada beberapa perhiasan yang mereka minta istri saya yang langsung terima aja. Yang ngitung banyak orang hari itu. Sebelum makan, gembalanya datang ke saya, kaget. Luar biasa Pak. Kenapa saya bilang? Hari ini saja 15.000 satu malam. Oh ya, saya bilang, wah belum pernah kami lalu. Dalam hati saya bilang, kamu belum kenal Tuhan saya. Jadi totalnya, dia bilang 25.000. Saya pulang itu masih ada orang ngasih. Sehingga itu lebih dari 26.000 US, saudara. Itu uang sekarang berapa? Nopeng gotiau. Dan dia bilang, ini untuk Bapak semua. Oh enggak, saya bilang. Saya berikan semua untuk membangun rumah Tuhan. Loh, lah Bapak kan tiketnya segala macam. Saya berangkat sudah tak lunasi. Apa saya ketok melarat banget toh, saya bilang. Ya enggak Pak. Oh saya beli jas baru. Ini jas saya baru loh saudara. Murah. Oh jangan, Anda titip saya terima lama-lama, jadi verkoper jas saya repot. Ini cuma seperempatnya nggak ada kalau Anda buat jas di Indonesia. Tapi saya bilang, apa aku ketok melarat? Oh enggak Pak, ya sudah. Karena aku tahu ini bukan bagianku. Napa enggotio. Kalau saya tahu Tuhan berkata, berikan semua buat pekerjaanku, saya tidak berani sentuh $1 pun. Saya bilang, kirim langsung ke gereja. Saya tidak mau bawa. Dan di situ saya belajar, saudara. Itu integritas namanya. Secara pribadi, sanggup tidak. Ketika muncul di depan, tidak ada orang tahu. Dan dia berhak, dia berkata, ini semua untuk Bapak. Saya berhak kantongi sendiri, saudara. Tapi kalau kita punya integritas, secara individu, kita kuat. Menganggap saudara, itu yang Tuhan mau. Saya harap cukup menjawab. Kalau Anda jujur, dihadapkan ke dirimu, 2 contoh tadi. Sanggup kita berkata, no thank you. Atau kita berkata, haleluya. Ayo. Yang kedua, ini yang saya pelajari. Di King James jelas sekali. Di Lukas 5, ketika dia berkata, tebarkan jalamu, kata jala dipakai kata jamak, nets.
Dia berkata, tebarkan jala-jalamu. Bukan cuma satu jala. Tapi yang dibuat Petrus, dia tebarkan cuma net satu jala. Menurut saya, ini yang terjadi di pikirannya. Semalaman aku coba tebarkan, tidak dapat apa-apa. Untuk apa pagi begini, musim ikan gak ada, aku nebarkan lebih dari satu jala. Ngapain? Dia berkata, tapi karena engkau yang mengatakanlah guru, aku lakukan. Mungkin sebagai rasa hormat. Imannya itu nanggung, saudara. Dan dasarnya apa? Sombong. Sok ngerti dan percaya diri. Ya, sungkanlah sama Yesus, tebarinlah satu aja lah. Dia berkata, nets, tebarkan jala-jalamu. Kalau dia taat waktu itu, mestinya akan tidak usah koyak jalannya. Seringkali kita tidak pernah punya ide yang utuh. Ketika Tuhan perintahkan kita sesuatu, kita berkata, ya separuh aja lah. Tapi saya belajar, dasarnya sebetulnya, karena kita merasa, aku tahu kok yang aku buat. Itu berat loh, enggak lah, gampang lah. Kita entengkan sesuatu, dan akibatnya koyak. Saya cerita ya, saya dengan Pak Ardian punya pengalaman, bagus tapi buruk sebetulnya. Untung Tuhan itu murah hati. Ini pengalaman. Saya pikir-pikir saya yang salah sebetulnya. Sok saudara. Tommy Barnett kan kebaktian mulai Jumat. Beliau datang itu sejak hari Selasa. Datang nggak mau kemana-mana, tidur. Rabunya baru ngajak makan pagi, breakfast. Saya ketemuin sebentar, saya ngobrol. Nah, ada teman baik orang Jakarta, pengen ngajak makan Tommy Barnett. Lalu kemudian saya baru mengerti Tommy Barnett itu makan apapun disikat. Di sini saudara tanya saudara Wong itu, dikasih sate kambing, gulai, apa itu balung sengaja itu apa namanya? Hah? Diseduti. Semua disikat. Hobinya makan kari. Terakhir kita bawa ke rumah makan India di Jakarta. Semua berhenti makan, dia sikat terus tambah nasi. Dia naik 3,5 kilo selama di Indonesia. Itu atlet loh saudara, pelari dan setiap hari ke gym, dia latihan begini begitu, tetap kare lebih dahsyat, naik 3,5 kilo dia. Semua dimakan, di sini pun sama, semua sudah ngati-ngati makan kambing secukupnya. Dia bilang, wow ini belum pernah, ini kayak di surga ya, sikat terus saudara. Nah kalau dapat tamu begini enak. Oke. Ada tamu yang sukanya cuma Dunkin Donut saudara. Bawa di hotel dirubung semut. Siapa itu? Bill Wilson. Pagi-pagi lapar, dia makan, kok rasa aneh. Dibuka semut masuk ke mulutnya. Itu salahnya sendiri kan makannya Dunkin Donuts. Kalau kayak gembalanya enak, sate kambing dia sikat, apapun dia sikat. Sampai pulang kita bawain saus sambal ABC 4 botol. Wah ini enak ini katanya, bawa pulang sama dia. Luar biasa, Indonesia ini penuh dengan aneka ragam makanan surgawi saudara. Nah waktu mau hari Rabu makan, teman ini mau ngajak makan, tapi dia punya problem. Dia jam kita mau makan itu, selesai seminar, itu ada meeting dengan orang asing kalau nggak salah, yang tidak mungkin dibatalkan. Nah, ngomong punya ngomong, Tommy Barnett itu cerita sekian puluh tahun yang lalu, dia pernah makan Kobe beef. Anda tahu Kobe beef? Kobe beef itu gini saudara, tak ceritain ini supaya ilmu masak-memasak ibu-ibu, perhatikan baik-baik. Itu Kobe itu kan sekolah di Jepang ya. Beef itu kan sapi Kobe. Itu kalau di barbecue dipanggang gitu saudara. Anda kalau makan, tak ceritain supaya nanti pulang makannya banyak. Anda kalau makan sampai di mulut itu, kalau Anda kunyah, seperti meleleh di mulut saudara. Yes. Menurut saya di dunia ini,
itu sapi paling enak yang pernah kami makan. Dimakan tuh bisa, yes, betul. Dan teman saya itu ngerti, hari apa dan hari apa didatengin dari Jepang, naik Japan Airlines, suhunya sekian derajat. Kalau makan hari ini dan hari ini, itu fresh dari Jepang. Dan itu makan cuma di sepotong ibu jari begini, 7 biji ya. 5, Pak Aryan ngitungi, saya malah. Oh ini mengesankan, believe me. Hanya orang yang melayani Yesus bisa makan begini. Itu dipotong ini, 5. Piringnya gede, sepotong begini, 5. Sekuku saya lah kira-kira, 5. Ditambah nanti ada jamurnya, ada macam-macamnya lah. Kalau dimasukin mulut saudara, yes. Kalau kita kan, itu enggak, itu untuk memperkuat gigi. Sapi sini itu memperkuat gigi. Sapi sana kurang bagus. Tapi kalau dimakan, yes, betul. Teman saya berkata, Pak, itu spesial Pak. Anda tahu di Jepang itu sapi dari Amerika sebetulnya. Zaman Perang Dunia Kedua dibawa, diberi makan khusus, tidak boleh bergerak. Minumnya bir. Jadi kami ketika berdoa minta ampun dulu Tuhan, ada bir yang masuk ke. Ya memang dikasih minum bir. Dan bukan hanya itu, pakai mesin dipijeti sapi itu. Loh, iya dimasaj. Jadi lemaknya itu ngumpul, bisa langsung dibuang, dan dagingnya nggak ada. Dongkrak nggak laku saudara, seperti meleleh. Gak percaya kok jadil, tak kasih alamati. Tapi nanti saya ceritakan dulu, setelah itu nafsu makanmu hilang. Oh serah usah Pak, aku tak alot tak apa-apa. Teman saya bilang, waduh jam itu gak bisa. Lebih awal, kami seminar. Dan saya gak mungkin ninggal dia dengan orang yang dia belum kenal. Mesti maunya saya ikut. Akhirnya kita dengan gagah, loh itu di mana sih Pak makan itu? Oh restorannya namanya ini. Terus saya dengan gagah ngomong dengan Pak Ardian, sampai di cari tahu alamatnya, kita bayar sendiri. Gagah sekali. Nanti kita rame-rame, orang 15 makan yang nyes itu. Saya pernah makan di restoran lain di Jakarta. Saya tahu, wow. Nah waktu dia dengar diajak ke Kobe Beef, girang sekali. Puluhan tahun yang lalu aku pernah makan. Sampai sekarang terkenang terus. Ini luar biasa fantastis. Besok Pasar Barat kita ke Kari India. Nah dia berkata 3,5 kilo naiknya saudara. Lalu kemudian Pak Ardian telepon, SMS. Pak, di mana alamatnya? Biar kami sajalah. Tidak usah mengganggu acara bisnis Bapak. Biar kami saja berangkat. Nanti kami take care sendiri. Ini orang baik saudara. Kita kan sok yakin, ya toh. Wong daging ini tok yo, stik gede we kita iso mbayar. Wong daging sakmene ora iso mbayar. Cuma segini saja jempol saya tak pangan tak untali selesai. Ya toh. Stik murah meriah aja kan orang-orang suka itu. Walaupun tak apa-apa pokoknya dongkrak nanti di dongkrak kan selesai. Wah, setel yakin. Pak Ardian bilang tahu, sudah kita sendiri aja. Di SMS. Orangnya baik loh saudara. Langsung telepon. Pak Ardian, jangan Pak. Dengan saya saja. Ternyata harganya itu tahu saudara. Itu 1 orang makan. Sudah ada porsianya 1 orang. Memang gak mahal sih. Cetiau 1 juta saudara. Makan sejempol 5 biji. 1 orang 1 juta. Dengar begitu lemes, nyes, saudara. Gagah 15 orang. Berapa itu? 15 juta. Nanti bendahara Semarang berkata, orang Semarang, Dian. Oh langsung kami merendahkan hati. Biarkanlah aku menyembah ya Tuhan. Kadung janji sama Tommy Barnett. Nek
Lek cuma yang antarkan 2 orang tok, dia berkata, yang lain mana? Nasi bungkus. Mateng toh. Tapi ini orang baik. Sudah Pak, bukan atas nama saya aja. Saya nanti nyusul. Menjelang kami semua selesai, betul dia datang tepat waktu, saudara. Dan begitu tahu harganya, sebagian besar teman-teman ini sungguh mengerti kondisi yang ada. Kami makan nasi bungkus saja ya, kami langsung pulang hotel. Sudah langsung zut. Ben pantes-pantes, Pak Ardian sama Bu Eli, saya sama istri saya nemeni Ben pantes-pantes, terus dengan Tommy Barnett, lalu temenin datang terakhir, tek, 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 bayari, saudara. Pulang tuh dengan hati menyembah, saudara. Makanya jangan sok, saya belajar. Kita saja 15 orang. Cap gotiau untuk makan barang sami. Itu kira-kira seminggu tidak makan. Cuma ndelok ibone tok gini, swarek. Gitu. Kita kan sok, kami saja. Tidak tahu yang kita omongin itu apa. Untung ini orang baik. Kalau ndugal, rasain lu katanya. Tapi kalau Anda tidak nyembah melayani Yesus, tidak bisa mangan setugel begitu setia itu, saudara. Kita kan nggak peduli mau dipijit, mau didaidak, pokoknya murah meriah, ya. Alot ya pokoknya dongkrak, cas gitu kan selesai. Warosone tekan weteng ya padha wae, Pak. Tapi itu mengesankan buat beliau untuk sekian puluh tahun lagi. Ini orang pintar loh. Langsung ngomong gini. Menurut saya, kita semua habis minimal $1.000 dihitung. Ngerti tuh dia? Saya itu bener tuh. Ayo. Nah terakhir yang teman kita datang, Pak, apa ya dia bilang? Oysternya, wah, dari laut dalam di Jepang, Pak, gede segini, enaknya luar biasa. Lah kalau dek ini, aku bilang, iya rak apa-apa, tak mbok tawari. Itu tambah itu piro bayar, saudara. Makanya orang itu jangan kementus, ya om, bisa. Bar lemes, logro. Lagunya tadi, biarkanlah ku menyembah cap nggotiao. Sama-sama ini Simon Petrus. Dia bilang, tebarkan jala-jalamu. Dia emang gak ngomong besar ini yang akan kamu terima. Tapi dia bilang, Yesus seperti apa? Mancing aja kagak bisa. Aku nelayan. Gitu. Tebarkan cuma satu. Sombong sebetulnya. Dan itu quality yang tidak bagus sebetulnya. Untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Hari ini saudara, kalau kami dibiarkan dan tidak ditolong oleh Tuhan Yesus, nama restoran jadi trauma buat kami seumur hidup. Tapi hari ini jadi cerita yang mengesankan. Puji Tuhan tertolong. Sehingga lagu tadi sangat mengesankan. Wis tak nyembah bae wis merendah di hadapan Tuhan. Jangan hidup dalam kesombongan. Amen, saudara? Oke. Ada yang masih mau coba? Datang ke saya. Anak saya Samuel kan, Sam, kamu ikut pulang aja ya. Dia nggak terima. Aku mau lihat restorannya kayak apa. Dia masuk, dia ambil kartu nama. Pak simpen nih Pak. Lain kali kalau Om itu tanya lagi, Sam mau makan apa? Ini katanya gitu. Dua anak berbeda loh saudara. Satu ini ditawari tidak mau, satu ini siap-siap kalau ditawari. Aku ngajari tuh, pinter dewi tuh saudara soal begitu. Yang ketiga yang terakhir,
Kalau Anda bicara jaring, net, quality yang bagus itu, kalau antar pribadi ini punya relationship yang baik. Suami istri misalnya, kalau Anda bisa punya relationship yang baik, itu quality. Mungkin benang atau senar atau apapun namanya yang tunggal ini kuat, mungkin. Tapi net itu butuh yang lain. Dalam gereja, dalam tubuh Kristus, dalam keluarga, dalam hubungan dengan teman, dengan saudara, anggota MK, seberapa sih sebetulnya quality jejaring kita satu dengan yang lain. Mazmur 133 berkata, di mana ada yang rukun, di situ Tuhan memerintahkan berkat. Dan itu juga quality. Jaring itu robek karena kaitannya mungkin hancur. Tapi yang luar biasa, kalau ada salinan. Nah, saya tidak mengkritik kita sendiri ya, tapi ini mungkin bagus juga self-kritik buat kita. Saya perhatikan orang Indonesia ini punya hobi ngeritik, ngomentari orang negatif. Kita ini belum punya culture atau budaya untuk saling support orang dengan tulus. Saya belajar waktu saya ngisi SPGI beberapa minggu yang lalu di Surabaya. Tak perhatiin begini, kalau ada hamba Tuhan A khotbah ya, yang akan khotbah berikutnya dia di belakang dengerin. Sebelum dia nanti khotbah atau dalam tengah-tengah khotbahnya, dia mesti mengutip perkataan pendeta sebelumnya, mengaminkan, mengiyakan, membenarkan, menguatkan. Wah, ini bagus sekali, ini revelation, ini luar biasa. Dia ambil sehingga orang itu berkata saling support ya mereka. Nanti setelah dia begitu ngomong di tengah-tengah khotbahnya, dia akan kutip perkataan hamba Tuhan tadi. Ini luar biasa, ini bagus sekali. Dia berikan dukungan. Tapi kalau orang kita tidak. Bahkan ada yang ekstrim. Si A khotbah gitu ya. Si B nanti, ya itu bagus. Tetapi saudara, nah, ada yang lebih penting dari itu. Itu kan di depan mata orang banyak. Jatuhin nggak? Jatuhin. Saya pernah diundang ke Malaysia dengan Pak Timotius Arifin, ngisi konferensi di Sabah. Selesai acara session selesai, ada seorang panitia, dia doktor lulusan Cambridge di Inggris. Dia berkata, Pastor, kali ini berkat kami ganda. Kami belajar dari hidup kalian berdua. Kenapa saya bilang? Dulu tahun lalu kami pernah undang juga pendeta Indonesia 2. Saling tembak di mimbar. Si A ngomong begini, dijatuhin, dibantah, terus begitu. Bingung. Kali ini bisa berbeda ya. Bapak dukung Pak Arifin dukung Bapak. Saling ngutip khotbahnya untuk menguatkan, mensupport. Itu yang berbeda. Nah, orang kita ini, cobalah lihat. Alkitab berkata, bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita, menangislah dengan mereka yang menangis. Yang kedua gampang. Si A musibah nih, sakno ya, sakno. Si A tambah sugih. Tapi, nah mesti gitu. Ini depan, terus tapi, kui edian tenan sebetulnya loh. Mesti Semarang tuh elek sih. Ini bagus tapi bar edian tenan. Korupsinya wani. Orang berkata itu tambah kaya, tapi komentarnya mesti jelek. Perhatiin. Coba Anda cerita tentang seseorang yang luar biasa. Sebagian besar komentarnya ya, tapi mesti dikurangi sedikit. Makanya 200 juta dapat 11 aja untuk meraih Piala Dunia.
Nggak bisa. Tapi komentator sepak bola banyak di mana-mana, saudara. Seharusnya begini, seharusnya begini. Saya bilang, mbok main dewe. Ya tuh, harusnya begini, nggak boleh begini. Emang sudah kejadian kok. Semua gampang. Untung nggak ada pertanyaan. Kalau bapak jadi pelatih sekarang bisa PSSI, wah. Ambo kesebelasan kampung saya aja kalah mesti kira-kira. Wong pintere ngomentari orang. Ini karakter jelek, saudara. Sungguh. Selalu Anda akan dengar, selalu dikomentari, tidak bagus. Tapi ketika dia suruh pakai sepatu orang itu sendiri, jungkel pasti. Nah, ini mentalitas buruk. Tidak suka lihat orang lain lebih berkembang dari diri sendiri. Tarik mesti, tarik. Jangan bergaul dengan orang seperti itu. Saudara tidak akan pernah memuliakan Tuhan. Karena negatif terus yang masuk. Mesti komentarnya negatif. Hubungan dengan orang lain seringkali begitu buruk. Hubungan suami istri juga sama. Saya di Cirebon, Rabu atau Kamis yang lalu saya diminta ngisi radio mereka. Mereka sudah ada suara Gracia. Memang tidak sefrontal kita, mereka lebih soft ya. Saya bicara tentang hubungan suami istri. Saya perhatikan begini, saudara. Saya ngajari anak saya sebetulnya. Yang laki itu kalau sama adiknya, sama kakaknya itu gara-gara dia kuat. Kadang-kadang kalau jalan dia seenaknya. Adiknya kan muter. Saya bilang, Sam, kamu ini mesti belajar menghargai wanita. Karena kamu laki, kamu kuat. Justru kamu kuat. Belajar menghormati wanita. Dia gak tahu maksudnya. Tak beritahu. Coba perhatiin, saya bilang. Orang di barat ini kalau ngomong dengan orang Indonesia beda. Loh, di mana bedanya katanya? Loh, perhatiin orang barat. Kalau ngomong masih gini, ladies and gentlemen. Betul nggak? Perempuan dulu kan, ladies-nya dulu, baru gentleman. Orang kita apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Gitu. Yang terhormat Bapak RT Kulon Progo beserta ibu. Loh, ibunya tuh mesti carry. Tradisi berkata konco wingking. Itu gak Bu Marso? Katakan tidak Bu, ojo gelem. Mesti gak dihormati. Makanya satu laki bojone 5, 6, 7, 8, 11 gak ada penghormatan soalnya. Bener gak? Loh kalau ngomong kan, coba Tommy Barnett aja lah. Kalau bilang ladies and gentlemen, Bu Monica terjemahkannya mesti apa? Dibalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu mesti bapak-bapak dan ibu-ibu mesti gitu. Bener gak? Tapi orang mereka kan ladies and gentlemen karena wanita dihormati. Itu kan mitra yang setara, bukan baburak dibayar loh. Apa karena Anda lamar dengan cincin, kalung, tindek yang cilik-cilik itu sudah menganggap itu milikmu? Kok perlakukan sembarangan bisa? Dalam rumah tangga itu kita ini perlu belajar, saudara. Payah. Makanya saya kalau lihat bocahku mulai gitu, bapak-bapak, ibu-ibu langsung biasa apa itu. Mungkin kita ajari nang menghormati perempuan. Hormati, kata Alkitab tuh. Karena lebih lemah, hormati. Oh tapi lah itu masih bapak-bapak, ibu-ibu saya bilang. Kamu belum ladies and gentlemen. Teman saya beritahu gini, kamu tahu nggak? Di barat orang berkata, ladies first. Wah, men dapat tulang cara begitu katanya. Kalau ladies first disikat habis sama perempuan, ya di presto toh saya bilang. Tapi ini budaya, culture, yang tidak akan membangun
net yang bagus dalam hidup kita. Kualitinya jadi jelek. Kalau Anda ke toilet ya, di negara barat, yang perempuan dengerin aja, Anda tidak boleh masuk ke sana. Toilet pria, kalau ke toilet wanita menurut saya normal. Di toilet pria itu selalu ada tempat untuk ganti popok bayi. Dulu pertama saya lihat, geli saya. Iki apa homo, mbek homo kawin, terus kemudian jipu anak toh. Pertama mikirnya begitu karena masih bapak-bapak dan ibu-ibu. Ternyata enggak. Saya lihat sendiri satu hari, saya ke toilet, ada seorang ayah ganti popok bayinya. Tak pikir, wah ini ditinggal minggat nyonya, enggak. Rupanya dia keluar, tak ikuti saudara, dari jauh. Ada tuh istrinya lagi belanja tuh. Kalau kita kan, nyah, bagianmu, begitu kan. Terus tak bayar, tak kayak duit mangan, bener. Itu bukan babu. Coba yang bawa istri ngomong, sayangku, engkau bukan babu. Sebetulnya saya mau beritahu saudara, ini rahasia pastoral gereja. Anda mau tahu keluarga seberapa baik si suami, lihat istrinya. Nah ini, wis to tampilannya boleh meyakinkan itu bojo sadis. Tapi kalau istri bisa, wah, nah itu udah lumayan, sudah mulai ladies and gentlemen. Tapi kalau istrinya wis ini melakukan itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita boleh bangga dengan budaya yang perlu dibanggakan. Terus tambah gini, kalau pidato-pidato itu saya batin, kadang-kadang capek saya. Bapak Ketua RT ini yang kami banggakan serta kami muliakan beserta ibu. Loh, ibu tidak dimuliakan. Betul nggak? Itu memang itu ekspresi yang di dalam kita. Nah makanya kalau istri-istri suami rodok mulai kurang ajar, ngomongnya bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Mudah-mudahan dia ingat khotbah hari ini. Amen, saudara. So quality ini harus izinkan Tuhan mengubahnya. Nanti saya minta di Holy Stadium tolong di toilet pria dikasih tempat untuk ganti popok bayi. Tulisan ladies and gentlemen gitu. Bukan bapak-bapak dan ibu. Jangan saudara. Banyak laki gendong anaknya sih nggak mau. Itu anaknya siapa? Ya kan anak kalian berdua. Saya suka ini terakhir ini banyak anak diserahkan ke Tuhan, ayahnya juga gendong. Oh iya Pak, wong anaknya 5 ya sedikit. Ya enggak apa-apa, tapi itu kan latihan, lumayan loh, lumayan itu. Biasanya mesti ibunya yang gendong, ya itu bagus juga. Tapi kita buat aturan deh, mulai nanti sore yang gendong mesti bapaknya. Loh ya tuh, sebagai imam rumah tangga, kok mesti nyonya dijok-joki terus? Pernah ada cerita gini, saya tutuplah nanti tidak tambah. Itu ada di sebuah daerah konflik ya, saya nggak sebut lah. Ada seorang bapak itu yang sadis banget, kalau jalan cepet sekali. Nyonyanya sampai lari-lari di belakang, kepuntalan. Ditegur sama orang, kamu itu jangan begitu tuh sama istri. Bu ajak jalan berdua, hormati wanita. Diomongin berkali-kali, nekat. Karena perang makin berkecamuk, mereka ngungsi ke luar negeri. Setelah perang reda, balik ke negaranya. Turun dari pesawat terbang, dijemput temannya. Wah kaget dia. Dia mesti batin, ini sih mesti laki dulu yang keluar. Salah. Istrinya dulu yang di depan. Lakinya di belakang. Setiap mau jalan dia bilang, silahkan istriku di depan istrinya. Dia di belakang. Temannya berkata, kamu hebat sekali. Berubah.
Nah ini bagus. Dia bilang, enggak juga sih. Tapi kenapa berubah begitu? Aku takut nginjek ranjau. Ya kurang ajar tak? Inilah golongan bapak-bapak dan ibu-ibu itu. Saya ngomong sebagai laki-laki ya, sebagai orang yang lebih kuat secara fisik. Mental dong ngarwan saudara ya, fisik. Hormati istrimu. Taruh di tempat yang terhormat. Maka keluargamu jauh akan lebih baik. Kalau tidak, eksesnya akan timbul. Amen. Mari dan kamu akan kujadikan. Biarkan quality kita, secara pribadi, secara karakter, secara mental, kerendahan hati kita, dan relationship kita akan terbangun dengan lebih kuat. Mari berdiri sama-sama. Naikkan pujian tadi, biarkanlah ku menyembah. Dan kita dengan tulus hati menyembah Tuhan dan siapkan hati terima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini.